Bertolomeus Tegor melaksanakan ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Pendidikan Ganesha Bali. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Jadi ya, oleh karena itu, mari kita sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dan dimohon satu orang untuk membawa kita dalam doa. Untuk doa, saya percayakan kepada Dela. Dan teman-teman lain silakan berdiri. Mari kita mengambil sikap selamatkan untuk berdoa. Silakan dulu. Senagu Alinda Ka Jelita Angela Jeka Putri Arseus Kagu Aurelia De Mawandi Blandina Juniada Bonifacius Brinus Dafrusa J. Martati Desriani Karun Dionysius Sugianto Eleonora Alfirasti Elfrida Srimulan Emilianus Gafrino S. Sutanto Gurbianus Gunawan Helena Ersari Hermando R. Darman Hugorinus Atangku Ignatius Yanto Jeffrinus Patu Kerin Santa Fildira. Sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, dari Bapak Guru mengajak kita semua untuk berdiri dulu. Berdiri. Siap? Siap. Kita melakukan ice breaking dulu. Kalau Bapak Guru menyebut SMA Negeri 3 Doso luar biasa. Belajar biologi menyenangkan. Yes. Bisa juga begini. Yes. Baru diakhiri dengan siap. SMA Negeri 3 Doso Luar biasa. belajar biologi Menyenangkan. Yes. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Anak-anak sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap? Karena itu sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita, ada yang masih ingat tidak materi pembelajaran kita pada sebelumnya? Siapa yang masih ingat materi pada sebelumnya? Ya. Jadi Materi tentang ekosistem. materi tentang ekosistem. Materi tentang ekosistem. Apa-apa saja yang tergolong dalam ekosistem kemarin? Mungkin Dela. Jadi yang tergolong dalam ekosistem kemarin ada 2 komponen. Dari komponen
abiotik dan juga abiotik. Jadi itulah materi pembelajaran kita sebelum. Dari materi kita pada pagi hari ini adalah yaitu perubahan lingkungan. Jadi ada yang tahu itu perubahan lingkungan? Siapa? Jadi Perubahan lingkungan adalah perubahan kondisi atau keadaan alam di sekitar kita. mari kita beri tepuk tangan. Itulah maksudnya sekilas tentang perubahan lingkungan. Jadi sebelum kita jauh ke sana, dan kita lihat dulu tujuan kita mempelajari materi ini. Materi perubahan itu lingkungan. Yang pertama dari pemerintahan gambar dan video peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan dengan apa. Yang pertama. Yang kedua, melalui tayangan gambar dan video peserta didik dapat mengurai faktor penyebab perubahan lingkungan dengan tepat. Kedua ini mengurai faktor yang menyebabkan perubahan itu lingkungan. Yaitu tujuan. Jadi selain tujuan, di sini juga ada manfaat. Manfaat bagi kita mempelajari materi perubahan. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur dulu kepada Tuhan atas alam yang sudah diberikan disediakan oleh Tuhan kepada semua makhluk hidup. Kedua, semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Kalau kita sadar, jadi bahwa semua makhluk hidup itu saling membutuhkan. Betul tidak? Betul. Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya makhluk. Ketiga, tetap melestarikan alam. Dan kita harus melestarikan alam. Selain kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, oleh karena itu kita juga harus saling menjaga agar terjadinya hubungan yang baik di dalam suatu ekosistem. Baik, inilah manfaat. Berikut ini Bapak Guru menayangkan gambar. Ini gambar. Bisa lihat? Bisa. Ini gambar apa ini? Gambar alam. Gambar alam atau gambar lingkungan hutan. Ini yang pertama. Pernahkah melihat hutan? Pernah. Siapa yang pernah ke hutan? Saya Pak. Dari saya rasa kita semua pernah melihat hutan atau secara langsung juga turun hutan itu pernah. Kemudian ini gambar satu, kita lihat gambar yang kedua. Apa ini? Coba. Lingkungan yang terbakar. Lingkungan yang sudah terbakar. Lingkungan yang sudah mengalami perubahan. Lingkungan yang sudah mengalami perubahan. Baik, terima kasih. Kembali Bapak Guru mau bertanya antara gambar satu dengan dua, ada perubahan atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Ada. Bisa berikan contoh antara gambar satu dan dua, perbedaannya di mana? Marco? Yang pertama itu alam yang masih bersifat alami atau tidak tercemar. Yang kedua, alam yang sudah tercemar, yaitu telah dibakar oleh manusia. Jadi itu itulah perbedaan antara gambar dua. Jadi akan tetapi alam yang begitu indah yang diciptakan oleh Tuhan terhadap kita sebagai makhluk hidup
begitu terdapat banyak masalah, banyak terdapat masalah. Nah, seperti yang kita lihat nanti pada tayangan video berikut ini, masalah-masalah apa saja. Mari kita lihat tayangan video yang pertama. Halo semuanya, teman-teman ini cinta itu kan kasih. Permasalahan keuangan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan keuangan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam dan karena olah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan keuangan hidup yang perlu diperhatikan. Dari pembunuhan hutan, penebangan sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Keinginan dibiarkan, maka pengalaman hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah ekonomi hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan dari aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi dari permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sudah dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna yang ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan akan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diikat dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab utama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Mikroorganisme serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga tetap berpartisipasi dan harus segera diatasi. Dampak perubahan iklim tidak hanya mengenai lingkungan, namun juga kehidupan di muka bumi. Apa saja dampak perubahan iklim? Dilansir dari European Commission, berikut adalah dampak perubahan iklim. 1. Gunung es mencair. Gunung es yang mencair terjadi akibat pemanasan global. Tingginya suhu permukaan bumi saat ini membuat es di kutub terus mencair. Akibat dari gunung es yang mencair adalah meningkatnya permukaan air laut yang menyebabkan banjir skala besar dan erosi di pesisir dan dataran rendah. 2. Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim muncul akibat meningkatnya tekanan udara di wilayah yang jauh dari garis khatulistiwa. Tekanan ini meningkat akibat meningkatnya suhu bumi sebagai dampak dari pemanasan global. Hasilnya, cuaca ekstrim akan menghasilkan durasi dan volume hujan yang lebih deras, serta musim dingin yang lebih lama. Sebaliknya, musim panas juga akan berlangsung lebih lama dengan suhu yang lebih panas. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas air dan membahayakan cadangan air bersih yang tersedia untuk kehidupan manusia. Bahkan beberapa wilayah mungkin akan mengalami kekeringan yang panjang. 3. Risiko terhadap kesehatan. Terdapat 2 dampak yang bisa timbul akibat perubahan iklim pada kesehatan manusia. Meningkatnya kematian akibat cuaca terlalu panas atau terlalu dingin. Meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui air. 4. Kerugian ekonomi. Perubahan iklim membuat perubahan besar-besaran dalam infrastruktur. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi, terutama pada sektor yang dipengaruhi curah hujan, seperti pertanian, perhutanan, energi, dan pariwisata. 5. Makhluk hidup terancam punah. Berbagai spesies dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan akan terjadi jika kita tidak segera melakukan aksi untuk memperbaikinya. Jadi, sebelum kondisinya semakin parah, apa kamu mau untuk
menyelamatkan bumi kita? Ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Masalah itu adalah masalah yang timbul akibat dari perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan nanti di situ yang harus kita selesaikan di dalam diskusi kelompok. Dari pertanyaan pertama, kira-kira masalah apa yang disajikan dalam video tersebut? Dan itu nanti akan diselesaikan. Kemudian kedua, temukan jenis perubahan lingkungan dan sumber pencemaran tersebut. Jadi pertanyaan yang ketiga, temukan 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, baik yang kalian amati dalam video berikutnya. Dan keempat, bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Dan yang kelima, bagaimana upaya kita untuk mencegah terhadap permasalahan atau perubahan itu lingkungan. Jadi oleh karena itu, mari kita duduk berkelompok dan melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan bergabung dalam kelompoknya. Nama-nama anggota kelompok. Silakan tulis ulang, menulis nama-nama kelompoknya. Silakan. Sudah selesai. Silakan bertanya, mungkin ada hal yang kurang jelas terkait dengan diskusi kelompok. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan?
Siap. Baik. Terima kasih. Dari kalau diskusi kelompok sudah, berarti siap kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari sebelum lanjut ke presentasi, jadi Bapak Guru meminta dalam presentasi tolong harus kita mengamati baik-baik, mendengar baik paparan hasil kerja kelompok dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Karena apa? Karena kita akan mengajukan pertanyaan terkait dengan hasil presentasi dari kelompok yang akan dipresentasikan. Nah, untuk presentasi nanti silakan maju ke depan. Dari untuk presentasi masalah pada nomor 1 dan 2, saya percayakan kepada kelompoknya Keri, kelompok 4. Dari waktu sepenuhnya saya berikan kepada kelompoknya Keri, dan silakan maju ke depan. Silakan. Selamat pagi Bapak Guru serta teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 4 dan kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya Joy, saya persilakan. Soal yang pertama yaitu masalah apa yang disajikan dari video tersebut. Masalah perubahan lingkungan hidup serta dampak dari perubahan lingkungan tersebut. Dan soal yang kedua yaitu temukan jenis-jenis perubahan lingkungan dan sumber pencemaran tersebut. Yang pertama, air yang tercemar disebabkan oleh perilaku manusia yang membuang sampah di sembarangan tempat seperti di sungai. Yang kedua, kerusakan hutan disebabkan oleh perilaku manusia yang membakar dan menebang pohon secara berlebihan. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami persilakan teman-teman untuk memberikan tanggapan terkait dengan hasil diskusi kami. Baik, silakan memberi tanggapan terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 4. Baik, saya persilakan kepada kelompok 7 untuk memberikan tanggapan terkait dengan diskusi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya itu, apa yang latar belakangi terjadinya perubahan lingkungan? Apa yang melatar belakangi sehingga terjadi perubahan itu? Lingkungan. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan. Kami terima kasih kepada kelompok 4 karena telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dan saya dari kelompok 1 ingin memberikan ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan manusia menebang hutan atau membakar hutan? manusia membangun atau membangun. Baik, kepada kelompok 2 saya silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk memberikan
Silakan kelompok 4. Baik, kepada kelompok 5 saya silakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 6. Apakah kerusakan benda terjadi hanya ulah manusia saja? Apakah kerusakan benda terjadi oleh ulah manusia saja atau Teman-teman, kepada teman saya Dwi, saya perkenalkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Soalnya tadi, apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya pencemaran sungai? Pencemaran lingkungan. Jawabannya karena kesadaran masyarakat itu. Karena masyarakat itu tidak memiliki kesadaran akan kebersihan sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Baik, itu saja jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan penanya? Nah, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 4. Tapi kami ingin menanyakan jawaban Anda. Yang ingin kami sampaikan, apakah yang melakukan terjadi perubahan lingkungan itu hanya kurangnya kesadaran masyarakat, ataukah ada faktor yang lain? Ada faktor atau unsur lainnya sehingga terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Terjadi faktor perilaku manusia dan alam itu berjalan secara bersamaan. Yaitu contohnya perilaku manusia yaitu membuang sampah di sungai, sedangkan alamnya itu kondisi curah hujannya sangat tinggi sehingga air hujan itu menumpuk karena air hujan itu dapat karena sampah tergenang karena curah hujannya sangat tinggi sehingga sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat di sungai tergenang sehingga airnya meluap ke daratan. Baik, itu saya jawaban dari jawabannya yaitu karena faktor kebutuhan sehingga manusia menebang pohon agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Membakar hutan itu supaya manusia lebih gampang untuk menjadikan hutan itu sebagai tempat pemukiman, tidak perlu menggunakan alat-alat untuk menebang pohon. Baik, itu saya jawaban. Pertanyaan itu, kita tahu bahwa yang dilakukan oleh manusia itu adalah hal yang salah, namun di balik itu juga merupakan suatu perubahan yang harus disertai. Apakah tidak ada cara lain dan untuk memenuhi kebutuhan manusia faktor tersebut? untuk mengatasi ketiga faktor tersebut. Kamu dalam terdengar mengaku berikan kesempatan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan memberikan tambahan jawaban dari kelompok jelaskan secara singkat dampak dari perubahan iklim terhadap perekonomian masyarakat. Terhadap perubahan iklim. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana cara kita untuk mengatasi ketiga faktor tersebut? Kepada teman Herman, saya silakan. Caranya itu memberikan faktor manusia itu caranya memberi arahan atau sosialisasi akan pentingnya lingkungan sekitar. Sedangkan untuk faktor alam dan faktor iklim itu kita tidak bisa mengetahui kapan itu terjadi. Jadi dari kelompok kami itu menarik kesimpulan bahwa itu kami tidak bisa mengatasi dari kedua faktor tersebut, yaitu faktor alam dan faktor iklim. Baik, kami kembali kepada kelompok 1. Faktor alam yaitu contohnya yaitu gempa. Cara mengatasinya yaitu bantuan atau pertolongan kepada korban yang mengalami gempa. Baik, kami kembali kepada jika kemarau terlalu panjang, maka tanah itu akan menjadi gersang sehingga tanaman yang ditanam oleh masyarakat itu tidak bertumbuh dengan baik dan juga bisa menjadi gagal panen. Baik, kami kembali kepada
teman-teman kelompoknya yang sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Dan seperti itu, itulah masalah yang sudah kalian temukan di dalam tayangan gambar dan video. Tayangan gambar dan video. Jadi berdasarkan permasalahan tadi yang pertama tadi, masalah atau keadaan atau intensitas dalam periode atau jangka yang sangat lama. Sangat lama. Seperti tadi, jadi yang menentukan kehidupan yang akan datang atau generasi yang berikut adalah kita yang ada sekarang. Begitu yang maksud dengan dalam kurun atau intensitas waktu yang cukup lama. Jadi apa yang kita buat sekarang itu bergantung, itu sangat tergantung kepada generasi yang akan datang. Kemudian di sini lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memang itu tepat. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu maksud dengan lingkungan hidup yang berada di sekitar kita. Memang itu yang sangat berhubungan antara kita, antara yang satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Dan hal ini yang merupakan masalah bagi kita semua komponen makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Dari yang kalian seimbang ke kalian tidak seimbang. Misalnya gambar satu dengan gambar dua tadi, dari kalian seimbang menjadi kalian tidak seimbang, di sana sudah terjadi perubahan. Bahkan sudah tidak kembali tidak seimbang lagi, tanah menjadi tanah menjadi tidak subur. Kemudian faktor penyebab perubahan lingkungan tadi juga ditemukan dalam PKP ini. Faktor-faktor. Nah, di sini ada dua faktor. Yaitu faktor alam. Faktor alam itu disebabkan oleh yang pertama angin, hujan, cahaya. Faktor angin juga ini yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi. Misalnya angin yang terlalu kencang menyebabkan juga perekonomian menjadi gagal untuk panen. Kekeringan juga menyebabkan gagal panen. Faktor manusia. Faktor manusia, pembangunan yang dapat merusak habitat alam. Kita lihat sekarang pembangunan itu sudah banyak pembangunan yang terjadi dan sudah menimbulkan merusak lingkungan. Perubahan itu terhadap ekosistem. Yang pertama, dan pengelolaan makanan juga, misalnya tadi terjadi kekeringan, itu juga rantai makanan terputus. Kemudian terjadi penyakit. Penyakit apa yang terjadi? Kemudian ada bencana alam. Kemudian ada juga tujuan dan upaya pengelolaan lingkungan. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kualitas hidup, yang kedua mencegah atau mengurangi dampak negatif, dan yang ketiga meningkatkan manusia. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sekalian. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Jadi baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Jadi sebelum berdoa, Bapak Guru minta ayah KPD untuk dikumpulkan kembali.